Nih, nah ini kan, ini yang merahnya. Tetapi kalau kopi Arabica yang jenis Arabica itu seperti ini, hanya yang merahnya saja. Oke, ada lagi juga ini nih ya kan, ini. Nah ini. Yo, welcome back guys. Selamat pagi, siang, sore, malam, isuk, sore, bengi, saudaraku dimanapun Anda berada. Rekan sobat mitra tani di seluruh Indonesia, khususnya para petani Tanoh Gayo di Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah dan sekitarnya. Kembali lagi Anda menyaksikan channel Erwindianto, channel Mitra Tani, dan sahabat-sahabat pertanian semua. Bagaimana kabar Anda sekalian? Nah, sekarang saya lagi ada di perkebunan kopi milik saya nih. Ya, tepatnya di Desa Jagong, Kecamatan Jagung Jeget ya. Saya sudah beberapa kali ngevlog di tempat ini ya, nggak terkira berapa kali, sekitar ya mungkin 3-4 kali. Kalian bisa cek salah satunya di sini nih. Nah ini menanam kopi dengan cara tumpang sari dengan tanaman muda ya. Dalam hal itu saya menanam kentang, kalian bisa cek di situ. Dan sekarang pertumbuhan kopinya juga sudah lebih besar. Ini kurang lebih sekitar ya sekitar 2 tahun lebih lah, 2 tahun hampir 3 tahun, 2 tahun setengah lah, 2 tahun setengah. Dan ini sudah siap dikutip ya, kopi-kopi yang merahnya. Nah, oke. Nah kawan-kawan, di sini saya akan memberikan informasi ya, ingin memberikan sebuah gambaran bagaimana cara mengutip kopi Arabica Gayo ya, kopi Arabica yang memang dia tumbuh di dataran tinggi Tanoh Gayo ya. Ini bedanya sama kopi Robusta ini yang saya ketahui secara sekilas, bahwa kopi Arabica itu dia tidak bisa kita kutip yang hijaunya, tetapi hanya yang merah-merahnya saja. Itu pun saya belajar dari banyak tutorial di YouTube, kalian juga bisa cek. Nah itu bagaimana cara mengutipnya, check it out. Nah oke, ini ada beberapa batang cabang kopi yang memang dia sudah merah-merah kawan-kawan ya. Ada yang masih hijau, dan nah yang merah-merah seperti ini nih harus kita kutip. Ada juga di sini juga sudah merah-merah nih ya. Nah ini ada sebagian memang kemarin sudah saya kutip ya. Nah ini yang merah-merah harus sudah dikutip lagi ya. Ada juga di sini bisa kita cek, ini bisa kita lihat ya. Saya ngevlog di tempat ini udah sangat sering sekali. Alhamdulillah ini kopinya sudah mulai memerah kawan-kawan, alhamdulillah sekali. Tak perlu kita hiraukan berapa harganya ya, yang penting tetap berusaha ya. Begini, walaupun sekarang harga kopi sedang sedikit anjlok ya, mungkin faktor macam-macam ya, karena corona segala macam, tapi sebagai petani ya tetap butuh usaha ya. Ya di sini ya, ini contohnya juga. Nah ini udah merah-merah nih. Oke, ini ya sebagian itu karena telat, saya ini termasuk telat ngutipnya, jadi itu tuh. Nah ini udah dimakanin tikus ya, bukan luwak, ini adalah kalau nggak salah saya ini tikus, jadi langsung dibuang di situ, dia di apa, buang hajatnya mungkin di situ. Jadi coba saya akan memberikan contoh cara mengutip yang baik dan benar nah, menurut saya nih. Jadi kalau nanti salah boleh dikoreksi kawan-kawan. Nah oke. Yang pertama sekali harus kita siapkan sarung tangan ya. Nah jadi bisa juga langsung ngutip menggunakan tangan kosong seperti ini, tetapi alangkah lebih baiknya jika kita menggunakan sarung tangan ya. Nah ini sarung tangan udah saya pakai sebagai ya untuk safety juga lah, biar tidak langsung terkena misalnya cabang-cabang yang dia tajam ya kan. Nah ini memang sarung tangan udah beberapa kali saya pakai, jadi udah bolong-bolong, ini harusnya udah bisa diganti. Tetapi ya oke lah, masih layak lah. Nah ini akan coba saya kutip. Nah ini dari ilmu dari para petani yang saya pelajari itu, kalau mengutip kopi itu dia bedanya kopi Arabica dengan Robusta itu yang saya tahu. Nah kalau Arabica itu hanya bisa yang sudah merah-merah kawan-kawan. Nah jadi kok ini kan banyak nih, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau gitu kan. Nah jadi yang kalau dia Arabica hanya yang merah-merah seperti ini. Oke, nah ini pun
Nah, yang merah-merah seperti ini yang betul-betul sudah matang ya kan, yang buahnya memang sudah masak. Nah jadi seperti ini ya, perlu kehati-hatian sih sebenarnya ya. Ini seperti ini. Nah ini yang baik itu seperti ini ya. Jadi cabangnya apa ya, ini istilahnya apa, ini yang ada cabang kecil di sini nih jangan sampai ikut. Nah, jadi seperti ini yang baiknya. Nah seperti ini. Yang salahnya itu seperti ini salah nih. Jadi kalau kita ngutip, jadi karena orang nggak sabaran ya kan, jadi dikutip sambil ini sama ininya. Nah ini kalau ininya ikut nih kayak gini nih, cabang kecilnya ini, nah itu sebenarnya salah tuh. Kalau yang saya pelajari itu salah ya. Jadi harus hanya bulatannya ini saja. Kenapa? Karena cabang ininya nanti itu akan berbuah lagi kawan-kawan. Jadi disitulah nanti akan berproduksi lagi dari cabang intinya ya kan. Nah jadi seperti ini nih contohnya, ini juga udah ada nih. Nah kayak gini nih, ini akan berbuah kecil-kecil gini kan. Tapi saya nggak tahu apakah buah ini nanti akan betul-betul jadi atau dia akan mati kemudian tumbuh bunga baru. Nah jadi seperti itu. Kalau kalian yang punya pengalaman, boleh silakan berbagi ilmunya. Boleh kalian kasih di komentar ya kan. Tapi yang pengetahuan saya seperti itu. Ini juga ini, nah ini kan, ini yang merahnya. Nah kalau robusta yang saya tahu ya kan, dia hijau-hijaunya pun sebagian bisa dikutip tuh. Jadi ini bersih nih. Itu kalau kopi robusta ya, atau kopi Lampung mungkin ya, atau kopi Ateng, kalau si kopi Ateng atau apa gitu. Tapi kalau kopi Arabica, yang jenis Arabica itu seperti ini. Hanya yang merahnya saja ya. Kalau agak-agak merah kayak gini masih bisa lah, oke lah, karena ini juga udah matang gitu kan, bisa lah. Tetapi terutama yang betul-betul merah kawan-kawan. Nah yang seperti ini nih, oke ini ya. Nah terus tips lainnya, ini karena tanah saya ini mereng ya, mungkin kemerengan sekitar 45 derajat, itu sebaiknya menggunakan sangkeh atau kayak semacam karung kecil yang dia bisa digendong. Ini kan saya tidak ada niatan untuk ngutip, hanya lihat tadi sebenarnya, lihat kopi aja apakah sudah banyak yang merah-merah kayak gitu kan. Nah tetapi karena saya cuma bawa ini, saya menggunakan ini gitu. Ada sebagian kalau dia ibu-ibu biasanya ya, ibu-ibu kalau ngutip di perkebunan yang tanahnya ininya permukaannya rata gitu kan, itu juga banyak yang menggunakan ember. Nah, ember aja, ember bisa ember yang mungkin 5 kilo atau 12 kilo bahkan. Nah itu menggunakan ember. Tetapi kalau di tanah kemerengan, saran saya sih menggunakan sangkeh. Kalau saya nyebutnya sangkeh sih. Jadi kalau di bahasa di tempat kawan-kawan mitra tani, boleh coba dikasih di komentar bahasanya apa gitu. Kalau saya menyebutnya biasanya sangkeh sih, emang agak sedikit rumput, tetapi nggak masalah. Ini ciri-ciri kopi organik itu bahwa rumput-rumput ini nanti akan kita tebus ini nantilah yang jadi pupuk ya kalau udah membusuk ya kan. Oke, kembali lagi kita ke ngutip kopinya ini tadi kan. Ini betul-betul yang sudah merah. Nah, kebetulan di sini lagi musim penghujan ini. Nah, jadi biasanya kalau udah musim penghujan, ada panasnya, ada hujannya, itu kopi cepat merah kawan-kawan. Nah, kalau cuma karung seperti ini ya kan memang agak ribet. Nah, jadi tidak disarankan hanya menggunakan karung, tapi alat yang memang langsung nempel di tubuh kita, itu lebih mudah. Jadi langsung begitu dikutip langsung ceplet masuk. Nah ini ya. Nah saya terlalu sering ini ngevlog di tempat sini ya, karena ini kopi yang alhamdulillah ini sudah jadi dan sudah betul-betul lagi produktifnya, umur sekitar 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu dengan perawatan maksimal ya kan. Seperti ini nanti rumputnya bisa kita bersihkan ya dengan menggunakan mesin babat ya. Syukur-syukur kalau bisa dicangkol, digaruk, tapi umumnya sekarang jarang orang yang bisa hanya menggaruk dengan area yang cukup luas, tapi menggunakan mesin lah gitu. Tapi itu juga perlu kehati-hatian. Nah, jadi tinggal kita menikmati hasilnya. Ini seperti ini kawan-kawan, alhamdulillah. Ya, ini saya buat sampingannya, ini saya tanami alpokat juga, alhamdulillah udah mulai besar. Nah, kemudian tips lainnya kawan-kawan ya, ketika kita mengutip kopi seperti ini, kopi Arabica nih khususnya nih ya kan. Nah ini
jeding-jeding seperti ini yang nempel-nempel di apa nih, ini juga bisa dihilangkan ya kan dengan cara pemangkasan atau serlak. Tapi itu biasanya bisa ada ininya tersendiri ya, waktunya tersendiri gitu. Setelah ini buah kopi yang ada di sini udah habis, menjadi udah kosong lah istilahnya, udah habis kita panen gitu. Ketika ini nanti sekarang ini merah ya kan, nanti mungkin 1 bulan lagi sini yang udah merah gitu, nanti ke atasnya. Nah inilah ya udah termasuk lagi produktifnya gitu. Biasanya dalam satu batang kopi ini ya kalau bisa menghasilkan 1 kilogram aja sekali kutip, wah itu udah jos, udah mantap sekali ya. Jadi kemudian tips lainnya kawan-kawan, ketika dalam 1 kali kutipan ini, dalam 1 pohon seperti ini ya, nanti pohon-pohon yang lainnya jangan berpindah dulu, jangan beralih dulu kalau yang merahnya seperti ini belum habis dikutip. Nah, jadi ini harus betul-betul bersih. Nanti kalau kita ngutipnya nggak bersih, sayang, dia bakal rontok ini kopi ya, seperti ini kan bersih dia kan. Nah, jadi batang ini nih, ini yang tersisa ini. Nah ini nanti yang akan menjadi batang produktif lagi. Nah biasanya nanti ini akan mengering ya kan, atau dia akan berbuah kecil. Nanti setelah itu ini rontok lah katakanlah gitu ya, maksudnya udah habis ini, inilah nanti yang akan berbunga kembali. Ini nanti akan berbunga kembali, kemudian berbuah, kemudian membesar seperti ini, kemudian memerah, nah, kutip lagi seperti itu. Ya enggak, kalau kopi khususnya kopi Arabica sebenarnya perawatannya tidak terlalu ribet ya. Yang penting kita rutin untuk mengecek, kemudian kalau ada batang-batang atau cabang ya, cabang. Nah seperti ini adalah batangnya, kemudian ini cabang produktifnya ya, cabang intinya. Nah ini yang akan berbuah dari sini. Nah kemudian akan tumbuh cabang-cabang seperti ini kawan-kawan. Nah kemudian seperti ini nih ya kan, dia akan membentuk cabang berikutnya, akan berbuah. Kalau nanti ada misalnya cabang seperti ini, dia tumbuh misalnya di tengah-tengah di sela ini nih, ini kan ada cabang nih, nah ini misalnya kan banyak cabangnya nih, kayak ini contohnya. Nah ini kalau seandainya dia ada cabang yang berbalik ya, seperti ini misalnya, ini tetapi berbalik ke arah sana nih, nah itu sebaiknya kita putus saja atau dipotong, tapi jangan menggunakan tangan kosong ya. Kalau bisa menggunakan gunting supaya dia tidak cacat gitu. Jadi kalau dia ada, kenapa? Karena itu apa ya, kalau istilah kata Bang Takin itu ya, kalian bisa cek video saya banyak dengan Bang Takin itu, cabang ogoh katanya, cabang yang bodoh atau cabang yang merusak kalau dia misalnya berbalik arah gitu kan. Contoh aja kayak jalan raya, itu kan mobil udah ada jalurnya masing-masing ya, kalau berbalik arah kan bisa tabrakan. Nah gitu analoginya. Nah seperti ini kawan-kawan. Nah ini cabang-cabang bagus, ini jangan dipangkas nih kalau yang seperti ini, karena dia satu arah. Jadi dari sini ya kan, cabangnya terus dia kemudian bercabang seperti ini nih, sap, ini bagus. Tetapi kalau seandainya dia berbalik kayak gini kan, balik nih dari sini misalnya, ini arahnya ke sana nih, atau ke arah yang berlawanan. Nah itu mending dipotong saja, ini mending dipotong, sayang nanti malah rusak ini cabang ininya kan. Tapi kalau udah gini searah, nah ini bagus. Nah, jadi contoh misal kayak gini nih, ini cabang karena posisinya bagus nih, kayak gini kan. Nah, nanti di sini udah berbuah nih. Nanti ke sini nih, ini calon bakal biji nih, bakal berbunga, kemudian menjadi buah. Nanti di sini juga akan berbuah gitu kan, semakin besar. Nah, jadi kopi Arabica ini seperti ini kawan-kawan, itu dia lebih bagus kalau kita mulai perawatan sejak usia dini ya, dari usia mulai 1 tahun 2 tahun. Dia semakin kita rawat, ketika dia udah lebih besar ya, umur 5 tahun 6 tahunan, itu udah semakin enak kita melakukan perawatannya ya, gitu, seperti itu kawan-kawan. Oke, kita coba cek ya. Oke, kita cek di sini nih. Nah ini ada, nah ini yang udah berumur ya mungkin sekitar 6 tahunan barangkali ya. Nah ini saya melakukan perawatannya kurang maksimal. Nah sehingga ya cabang-cabangnya, yang cabang-cabang produktif ini kurang, tumbuhnya juga kurang maksimal. Nah ini kan banyak nih, ini udah saya pangkas, ini udah saya potongin. Nah ini kenapa? Karena ini cabangnya berbalik arah. Nah ini dia kan, berbalik arah, harusnya dia ke bawah, ini malah berbalik ke atas. Ini sebaiknya langsung dipotong, pak gitu. Nah gitu kan kawan.
Itu menurut Bos Erwin. Nah. Ya oke ya, sekian dulu tips dari rekan sebut Mitra Tani Tanuh Gayo ya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Kalau misalnya ada yang kurang cocok dengan apa yang saya sampaikan, bisa kalian beri masukan, bisa kalian kasih tips untuk saya untuk perbaikan lebih ke depannya. Atau kalau kalian juga menginginkan tentang tutorial atau cara-cara perawatan kopi lainnya, boleh kasih di komentar, nanti coba akan saya praktekin. Thank you.